Hai semuanya, oke selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam nih buat temen-temen. Dan makasih banget karena kalian udah ngeluangin waktu kalian buat mendengarin video ini. Sebenarnya aku minta maaf banget kalau misalkan aku atau mata aku nih bakal ngeliat-ngeliat ke bawah gitu, karena sebenarnya di bawah sini tuh ada laptop yang berisi materi yang bakal aku sama temen-temen aku sampein. Karena tak lama kata sayang, jadi aku bakal kenalin temen-temen aku, dimana kita semua udah berjuang mati-matian untuk membuat tugas ini. Jadi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah aku dan teman-teman aku, yaitu mata kuliah komunikasi, organisasi, dan kelompok, atau mata kuliah komunikasi, kelompok, dan organisasi. Nah, kayak gitu pokoknya. Jadi aku bareng sama 5 teman aku Tania. 5 teman aku tuh ada Ramadina, Oriza, Mutiara Agnes, Safira, dan Akila. Di sini kita akan mempresentasikan tentang organisasi yang kami bentuk. Langsung aja, jadi organisasi yang kami bentuk ini bernama Rolaf Apparel. For information aja nih buat teman-teman. Rolaf ini sebenarnya diambil dari nama depan kita masing-masing. Jadi Rolaf itu kan ada R itu diambil dari nama atau kata Ramadina. Terus O itu dari Oriza atau Oyi. Terus L itu Lala, jadi Akila itu panggilannya Lala. Terus A itu dari Agnes, Mutiara Agnes. Terus F itu dari Safira, Fira. Terus dan terakhir T, Tania dari aku sendiri. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih sama kata-kata yang berhubungan dengan aparel. Nah, jadi aparel di sini tuh organisasi yang bergerak pada bidang merchandise kayak pakaian, tas, aksesoris, dan pasti ini sangat lekat banget hubungannya sama anak muda. Terus di sini kita juga punya logo yang unik banget ya, logonya unik banget. Dan itu ada filosofi tersendiri. Jadi kalian bisa lihat di situ ada bentuk lingkaran berwarna merah marun yang sebenarnya memiliki arti be bold like blood. Jadi artinya itu kental dan berani seperti darah. Merah marun ini sebagai warna dasar yang melambangkan betapa seriusnya Rolaf Apparel ini membuat inovasi dan karya baru yang bisa dinikmati seluruh masyarakat dunia. Kemudian ada juga yang di atas-atas itu di langit-langit ada awan, ada bulan, ada bintang. Di situ tuh artinya good night greetings. Jadi artinya good night greetings ini yaitu mimpi seringkali datang pada malam hari. Bener nggak guys? Terus Rolaf Apparel ini akan menghadirkan barang yang seringkali kamu impikan, dan dari itu kami sebut sebagai good night greetings kayak gitu. Kemudian ada icon anak perempuan yang lagi lari, ya nggak sih? Nah, icon anak perempuan ini kami sebut the running girl. Jadi di sini anak perempuan ini tuh berhubungan sama anak-anak, karena sosok anak-anak ini biasanya dikenal menyenangkan dan bisa membawa keajaiban di lingkungan kita. Nah, kami ini akan mengajak kalian semua yang mungkin membeli merchandise dari kami ini untuk kembali mengingatkan kembali kita ke masa-masa kecil kita, menjadi seorang gadis kecil yang senang bermain dan berlari meraih mimpi dengan fashion yang pasti. Terus tulisan dari Rolaf Apparel ini kalian bisa lihat warnanya cukup unik karena warna-warna pastel, dimana sebenarnya menurut aku warna-warna pastel itu warna-warna yang cocok banget sama anak muda zaman sekarang. Warna-warna pastel ini bisa disebut dengan My Lovely Pastel. Jadi kenapa sih kita milih warna pastel? Kenapa fontnya kayak gitu? Karena menurut kami font yang kami pilih ini memiliki arti di mana kami akan membawa kalian ke dunia imajinasi yang begitu kreatif dan sangat menakjubkan. Wah, keren banget kan filosofi logo kami. Oke, langsung aja ke visi misi dari organisasi Rolaf Apparel yang kami bentuk ini. Yang pertama ada visi. Visi kami adalah memberikan pengalaman berbelanja terbaik bagi konsumen. Dan misi kami yang pertama ada menawarkan pelayanan terbaik. Yang kedua, melayani dengan sepenuh hati. Yang ketiga, memberikan produk yang eksklusif dan memiliki nilai kemanusiaan. Dan next, bakal dijelasin sama temen aku. Oke? Struktur organisasi kami. Yang pertama ada Oriza sebagai CEO atau leader,
Ada Natania sebagai CFO atau finansial, ada Safira sebagai CMO yaitu marketing, ada Mutiara Agnes sebagai CCT atau creative team, ada Rahmadina sebagai CCO atau communication, dan saya sendiri Akila sebagai sekretaris. Budaya organisasi kami yang pertama itu ada kesederhanaan. Penggunaan bahasa informal, cara sederhana, lugas, sopan, dan santun, gaya kerja kasual dan santai. Yang kedua, kebersamaan. Memfasilitasi hiburan dan kenyamanan untuk setiap anggota, saling percaya dan memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, ada perbarui dan tingkatan. Penyampaian inovasi terbuka untuk seluruh anggota menemukan solusi bersama. Identitas organisasi adalah suatu hal yang dipersepsikan oleh anggota sebagai karakter dari organisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 karakter, yaitu CED atau Central Enduring Distinctive. Yang pertama yaitu sentral, merupakan atribut sejarah. Yang kedua yaitu enduring atau atribut abadi yang tertanam dalam organisasi. Yang ketiga adalah distinctive atau atribut pembeda. Pada kesempatan kali ini, Roloff Apparel akan menerapkan karakter itu pada organisasinya. Yang pertama yaitu sentral. Kita berfokus pada pembuatan merchandise untuk anak-anak dengan memfasilitasi anak-anak untuk berkreasi secara visual. Itulah sejarah dari organisasi Roloff Apparel. Yang kedua yaitu enduring atau atribut abadi yang tertanam di dalam organisasi. Pada kesempatan kali ini, Roloff Apparel menanamkan budaya yang casual, ramah, kreatif, dan inovatif. Setiap anggota organisasi harus bisa merangkul dan dapat memberi semangat pada anak Indonesia serta berguna bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu distinctive atau atribut pembeda. Pada kesempatan kali ini, Roloff Apparel tidak seperti organisasi lainnya yang memiliki visual berasal dari tim kreatif dari organisasi tersebut, melainkan membuat produk inovatif dan memproduksi berdasarkan permintaan. Dan sebagian besar desain visual yang akan ditampilkan pada merchandise merupakan hasil karya anak-anak Indonesia. Itulah identitas organisasi dengan penerapan 3 karakter CED di organisasi Roloff Apparel untuk membuat dan memproduksi merchandise untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu rencana Project Roloff Apparel, yaitu rencana kegiatan organisasi terhadap publik dan eksternal untuk meningkatkan citra organisasi. Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek organisasi yang akan dilakukan oleh Roloff Apparel yaitu pertama, mengikuti pagelaran event, yang kedua yaitu program CSR. Mengikuti pagelaran event artinya kita berpartisipasi pada event-event yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk menaikkan citra organisasi dan mengenalkan organisasi ini kepada khalayak umum. Yang kedua yaitu program CSR, merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi dalam bentuk melakukan kegiatan sukarela. Di sini kita melakukan kegiatan sukarela berbentuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang berada di rumah lindung. Untuk deskripsi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa rancangan jangka pendek yang akan kami lakukan memiliki 2 program. Yang pertama adalah mengikuti pagelaran event dan yang kedua adalah program CSR. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh dari pagelaran event yang nantinya akan kami ikuti, di mana kami akan berpartisipasi pada event-event yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Hal ini kami lakukan sebagai salah satu bentuk media untuk kami berpromosi produk kami. Kemudian yang kedua adalah CSR. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa CSR itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk melakukan kegiatan sukarela. Nah, pada program yang telah kami rencanakan, kami akan mengadakan program CSR jangka pendek, yaitu dengan melakukan kegiatan sosial pembelajaran sukarela bagi anak-anak yang berada di rumah lindung atau yatim piatu
untuk belajar, untuk mereka bisa belajar dan mengasah kekreativitasan mereka. Oke, masuk ke rancangan yang berikutnya, yaitu ada rancangan jangka panjang. Di sini kami menyusun sebanyak 3 program di dalamnya. Yang pertama adalah aktif dalam pembaruan konten pada media promosi online. Hal ini kami lakukan untuk membangun brand awareness melalui berbagai platform media online, agar publik mengetahui lebih lanjut bagaimana profil organisasi yang kita miliki. Kemudian yang kedua ada pemberian training untuk meningkatkan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, apabila sumber daya manusianya baik, maka outputnya juga pasti akan baik. Inilah yang kami inginkan, meningkatkan kualitas SDM agar mampu mengelola organisasi dan menghasilkan pelayanan dan produksi yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ada membangun serta mengembangkan faktor penunjang produksi dan penjualan. Hal ini akan kami lakukan dengan cara membangun rumah produksi dan membuka anak cabang di beberapa kota di Indonesia. Salah satu dari 3 rencana jangka panjang kami adalah aktif dalam pembaruan konten pada media promosi online. Hal ini akan kami lakukan dengan pembuatan media online seperti Instagram, website, dan YouTube, yang mana akan kami gunakan dalam rangka mempromosikan organisasi dengan membuat konten media yang menarik, mendidik, dan memotivasi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam hal ini tujuan organisasi dapat tersampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu rekan kami. Silakan. Kemudian di sini terdapat pemberian training untuk meningkatkan SDM. Kualitas SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan organisasi. Dalam rancangan jangka panjang, program pemberian training seperti seminar, gathering, alokasi sumber daya, dan pemberian fasilitas pasca kerja untuk terus membangun lingkungan kerja yang nyaman. Yang terakhir ada membangun serta mengembangkan faktor penunjang produksi dan penjualan. Ketersediaan supplier dan tempat produksi menjadi salah satu faktor utama. Oleh sebab itu, pembangunan rumah produksi terus dikembangkan. Pembukaan cabang untuk meningkatkan efektivitas serta bekerja sama baik dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk rencana pemanfaatan akan dijelaskan oleh teman saya Oriza Maksiratunisa. Pada Roll of Apparel juga ada rencana pemanfaatan. Rencana pemanfaatan ini berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial seperti aplikasi, Facebook, YouTube, website, dan juga e-commerce. Lalu ada juga media kreatif yang kami gunakan yaitu Lightroom, AI, Canva, AE, dan juga Photoshop. Berikut ini merupakan contoh produk yang akan kami produksi. Di antara lain ada t-shirt, ada tas, ada kotak pensil, dan juga ada bantal. Kemungkinan seiring dengan bertambahnya waktu, kami akan menambah produk yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami, Roll of Apparel. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!